warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diandra Manda dengan NIM 1122109884. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Halipi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara detail apa sih pengertian dari studi kelayakan bisnis, apa sih faktor yang mempengaruhi, dan aspek apa saja yang berada di dalamnya. Karena studi kelayakan bisnis ini merupakan hal yang sangat krusial teman-teman, mau itu bagi pemilik usaha, para pemula UMKM maupun investor. Karena keputusan bisnis yang diambil tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat usaha tapi perencanaannya tidak matang, bisa aja perusahaan itu tidak jalan, mangkrak, atau lain sebagainya yang menimbulkan kerugian dengan nominal yang sangat besar. Jadi, melalui video ini diharapkan penonton dapat memahami bagaimana sih sebuah ide bisnis dianalisis dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek hukum, pemasaran, sumber daya manusia, produksi, keuangan, teknologi, manajemen risiko, hingga aspek sosial dan lingkungan. Jadi di video ini akan dijelaskan dalam 8 aspek. Untuk objek penelitiannya yaitu UMKM yang berada di sekitar lingkungan saya. Kebetulan pada lingkungan saya berada sebuah bisnis atau UMKM yang bergerak pada bidang kelistrikan, atau bisa dibilang dengan bahasa kita adalah semacam bengkel kecil-kecilan yang berada di rumah. Jadi sistem kerjanya adalah para customer yang ingin memodifikasi motornya akan membawa motornya ini ke rumah si pendiri UMKM-nya ini. Jadi customer itu datang membawakan motor, lalu motornya ditinggal dan dimodifikasi. Lalu setelah selesai, motor yang sudah dimodifikasi akan dikabarin dan diambil oleh customernya. Seperti itu kurang lebih sistem kerjanya. Dan untuk bisnis yang dilakukan adalah biasanya memodifikasi lampu-lampu motor yang sudah redup, atau biasanya ada tambahan-tambahan, atau biasanya untuk anak-anak motor ada lampu-lampu khusus yang harus ditambahkan. UMKM yang saya teliti ini adalah UMKM yang bergerak di bidang itu tersebut. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang objek penelitiannya ini, di sini saya akan menjelaskan dulu nih tentang apa sih studi kelayakan bisnis itu. Jadi studi kelayakan bisnis, untuk dari kata-katanya aja kita sudah bisa menyimpulkan kelayakan bisnis. Jadi seberapa layak bisnis tersebut dibangun. Secara definisi ahlinya, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha atau proyek layak untuk dijalankan atau tidak, baik dari segi ekonomi, teknis maupun non-teknis. Kelayakan ini dipertimbangkan dengan cara sistematis dan objektif. Studi kelayakan bisnis ini tidak hanya digunakan sebelum usaha didirikan, tetapi dapat digunakan ketika usaha akan dikembangkan, diperluaskan, atau diambil alih oleh pihak lain. Dengan kata lain, studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan agar pelaku usaha tidak hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga analisis yang logis dan terstruktur. Jadi di sini studi kelayakan bisnis secara garis besarnya adalah untuk memastikan apakah bisnis ini sudah layak untuk operasi atau belum, baik secara legalitasnya, kepemilikannya, atau secara kelayakan produknya. Tuh. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menghindari resiko kerugian. Dengan melakukan analisis sejak awal, pelaku usaha dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Jadi, studi kelayakan bisnis ini tujuannya itu untuk kita belajar nih gimana bisnis kita di beberapa tahun ke depan. Semisal, untuk objek yang diteliti ini, dia adalah objek yang menggunakan
menggunakan sistem kelistrikan mesin motor, lampu, segala macam. Nah, untuk perkiraan di 2-3 tahun ke depannya, ternyata bisnis ini masih lanjut, walaupun tidak sebanyak waktu awal. Namun, untuk rata-rata dari per bulannya ternyata stabil. Jadi, kita tidak bisa menjudge apa itu usahanya, tapi kita pemilik usaha ini tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Nah, selain untuk menghindari resiko kerugian, studi kelayakan bisnis ini juga bertujuan untuk menilai peluang pasar dan tingkat persaingan, terus menentukan kelayakan finansial suatu usaha, menjadi dasar perencanaan operasional dan manajerial, menjadikan bahan pertimbangan bagi investor dan kreditur, serta membantu pengambilan keputusan strategis dalam bisnis. Jadi, tujuan studi kelayakan bisnis ini tidak hanya satu. Jadi, sebenarnya tujuan ini ada banyak dan bercabang, sesuai dengan apa sih yang lagi kita butuhkan saat ini. Dan sebelum kita memulai usaha, harus dipastikan dulu kita sudah melakukan studi kelayakan bisnis, agar bisnis yang kita buat atau bisnis yang kita dirikan tidak hanya bertahan dalam hitungan bulan, namun bisa dalam hitungan tahun. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang umumnya dulu, aspek hukum. Jadi, aspek hukum itu memiliki pengertian, yaitu aspek pertama yang harus dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini berkaitan dengan legalitas dan kepatuhan usaha terhadap peraturan yang berlaku. Dalam aspek hukum, hal-hal yang perlu dianalisis antara lain adalah bentuk usaha, seperti usaha perorangan, CV, PT, atau koperasi. Selain itu juga mencakup perizinan usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB, izin operasional, izin lingkungan, serta kewajiban berpajakan. Usaha yang tidak memenuhi aspek hukum berisiko terkena sanksi administratif, denda, bahkan penutupan usaha. Oleh karena itu, aspek hukum menjadi fondasi utama dalam kelangsungan suatu usaha. Jadi usaha yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki legalitas secara sah itu akan mendapatkan hukuman, sanksi atau denda yang berlaku pada setiap daerah atau setiap tempat kita melangsungkan usaha kita. Aspek hukum sangat penting dilakukan agar usaha kita benar-benar dipercaya oleh khalayak luas. Jadi customer, konsumen yang ingin berbelanja, yang ingin membeli atau ingin memodifikasi itu percaya kepada usaha yang kita buat. Dan akan melakukan pengulangan atau order ulang atau pembelian ulang atau memodifikasi ulang terhadap barang yang dia miliki kepada tempat kelangsungan usaha kita. Untuk aspek pemasaran membahas tentang bagaimana produk atau jasa dapat diterima oleh pasar. Analisis dalam aspek ini meliputi identifikasi target pasar, analisis kebutuhan dan keinginan konsumen, serta tingkat persaingan. Dalam aspek pemasaran juga dibahas strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat atau distribusi, dan promosi. Pelaku usaha harus mampu menentukan strategi pemasaran yang tepat agar produk dapat bersaing dan memiliki nilai positif dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, analisis tren pasar dan perilaku konsumen juga menjadi bagian penting dalam aspek pemasaran, terutama di era digital saat ini. Untuk aspek pemasaran ini, untuk dikaitkan kepada objek penelitian yang telah saya lakukan, objek penelitian ini melakukan aspek pemasaran melalui media sosial. Jadi sistemnya adalah si owner ini membuat video dalam pengerjaan suatu motor atau suatu kendaraan dari customer,
lalu dibuat video before afternya dan diupload ke media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, yang dimana akan menarik sejumlah konsumen yang datang untuk melakukan modifikasi. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia membahas peran tenaga kerja dalam menjalankan usaha. Analisis SDM mencakup jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi, pemberian tugas, serta struktur organisasi. Selain itu, sistem rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan sistem penggajian juga harus direncanakan dengan baik. SDM yang kompeten dan profesional akan meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha. Jadi aspek sumber daya manusia yang dapat dikaitkan kepada objek penelitian ini, dia itu tidak memiliki sumber daya manusia tambahan. Jadi yang mengerjakan ini full dari ownernya saja. Mungkin sesekali dia akan memanggil rekannya atau temannya yang mengerti tentang modifikasi juga, mengerti tentang kelistrikan serta kabel-kabelan di dalam motor ini. Dia akan meminta bantuan dan akan membayar si rekan ini dengan biaya yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Selanjutnya untuk aspek produksi atau operasional. Aspek produksi atau operasional berkaitan dengan proses penciptaan barang atau jasa. Dalam aspek ini, dinamika lokasi usaha, kapasitas produksi, bahan baku, teknologi produksi, serta alur proses kerja. Tujuan dari analisis aspek produksi adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dapat berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang paling menentukan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini menganalisis kebutuhan modal awal, sumber pembiayaan, biaya operasional, serta proyeksi pendapatan dan laba. Dalam aspek keuangan juga dilakukan analisis laporan keuangan seperti laporan laba rugi, arus kas, dan neraca. Selain itu, digunakan juga berbagai indikator kelayakan finansial untuk menilai apakah usaha tersebut menguntungkan dalam jangka panjang atau tidak. Selanjutnya untuk aspek teknologi. Aspek teknologi membahas penggunaan teknologi dalam mendukung operasional dan pengembangan usaha. Teknologi dapat digunakan dalam proses produksi, sistem informasi, pemasaran digital, hingga pelayanan pelanggan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, meningkatkan daya saing usaha. Selanjutnya untuk aspek manajemen resiko. Aspek manajemen resiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh usaha. Risiko tersebut dapat berupa risiko pasar, risiko operasional, risiko keuangan, maupun risiko hukum. Dengan adanya manajemen risiko, pelaku usaha dapat mempersiapkan strategi pencegahan dan penanganan risiko agar bisnis tetap berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek sosial dan lingkungan. Untuk aspek sosial dan lingkungan menilai dampak usaha terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Usaha yang baik adalah usaha yang memberikan manfaat sosial, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Berikut adalah pengertian dari beberapa aspek, pengertian dari beberapa ahli mengenai studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, kita akan memulai membahas mengenai objek penelitian yang kita teliti dan akan menggabungkannya atau memasukkannya atau akan mensinkronkannya ke dalam studi kelayakan bisnis. Baik, untuk studi kelayakan bisnis dalam usaha kelistrikan, bengkel kecil-kecilan, rumahan, nama bisnis yang dijalankan adalah DRL Rumahan, di mana DRL adalah produk lampu seperti lampu indikator yang berada di dalam motor yang dikerjakan secara rumahan. Bisnis ini sudah bergerak sekitar tahun 2019-2018 sebelum adanya COVID melanda. Bisnis ini awalnya dikerjakan oleh owner ini secara
ketidaksengajaan atau si owner ini hanya iseng membuat usaha kecil-kecilan. Awalnya si owner ini membuka usaha dalam keadaan masih bersekolah di tingkat SMA. Jadi si owner ini masih sekolah di tingkat SMA dan si owner ini berkeinginan untuk mencoba mencari uang tambahan, yang dimana ternyata bisnis ini tuh laku untuk kalangannya. Awal-awal bisnis ini laku ya untuk kalangan teman-teman dan para pemotor yang berada di lingkungan Cikarang. Namun makin kesini sudah mulai banyak dan sudah mulai luas penjualan jasanya. Menurut kesaksian dari owner yang melakukan pekerjaannya, terakhir customer yang ia kerjakan kendaraannya adalah customer yang berada dari Bekasi, yang dimana jarak dari Cikarang ke Bekasi bisa sekitar 20 kilo kurang lebih atau 40 kilo, yang emang membutuhkan waktu hingga hampir 1 jam. Jadi di perusahaan ini dia bekerja seorang diri. Jadi si owner ini bekerja sendiri. Namun jika dia ingin ada bantuan atau dia sedang terlalu banyak orderan, si owner akan memanggil rekan-rekannya ke rumah untuk membantu dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Biasanya rekan yang dipanggil ke rumah hanya 1 orang, namun sesekali dipanggil sebanyak 2 orang. Walaupun bisnis ini dimiliki oleh seorang remaja laki-laki, namun sistem keuangannya dan sistem orderannya diatur oleh orang tuanya yang mengatur segala keluar masuk arus kas. Jadi beliau tidak membutuhkan sumber daya tambahan seperti karyawan-karyawan lainnya. Namun si pemilik usaha ini dibantu oleh orang tuanya dan keluarga-keluarganya. Oke, sekarang kita akan mengaitkan objek penelitian UMKM yang berada di lingkungan saya dengan beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis. Untuk aspek pertama adalah aspek hukum. Jadi objek penelitian ini, UMKM yang bernama DLR Rumahan ini sudah memiliki izin resmi, yaitu izin dari lingkungan, dari tingkat klaster, RT RW, desa, dan beberapa orang penting dalam lingkungan tersebut. Jadi izin sini sudah dibuat berbentuk sertifikat, yang dimana itu merupakan izin dari sebuah usaha yang berlaku. Jadi bisnis ini tidak akan mendapatkan sanksi, denda, atau teguran karena sudah memiliki izin resmi dari lingkungannya. Namun dikarenakan bisnis ini dilakukan dalam lingkup perumahan saja di dalam komplek, jadi dia tidak memiliki surat izin lokasi usaha, dan UMKM ini tidak berbentuk PT, tidak berbentuk CV ataupun koperasi. Jadi UMKM ini adalah perseorangan atau bisnis sendiri yang dijalankan sendiri oleh owner dan keluarganya. Oke, selanjutnya aspek pemasaran. Aspek pemasaran dalam objek penelitian yang saya pilih ini menggunakan pemasaran digital, yang dimana memanfaatkan sosial media sebagai perantara dari pemasaran tersebut. Jadi pemasaran dilakukan dengan mengupload foto, video, serta testimoni dari beberapa customer atau konsumen yang melakukan modifikasi motor kepada UMKM yang berada di lingkungan saya ini. Jadi video yang biasa di-share
itu dapat di-share ke YouTube, ke TikTok, maupun ke Instagram dengan jumlah follower yang sudah lumayan meningkat. Dalam pemasaran digital, ini gampang banget untuk menyebar beritanya. Jadi beberapa customer dari usaha ini, UMKM ini, sudah bukan warga-warga Cikarang lagi, tapi bisa sampai ke warga Tambun, Bekasi, Tangerang, Jakarta, bahkan Bogor juga ada customer yang jauh-jauh dari Bogor ke Cikarang untuk memodifikasi motornya. Dalam aspek pemasaran juga, harga yang ditawarkan masih relatif murah, masih terbilang worth it untuk sekelas kelistrikan untuk modifikasi motor, dikarenakan untuk beberapa UMKM lainnya dia sudah menerapkan sistem harga patok yang lebih tinggi dari UMKM ini. Jadi UMKM ini masih laku atau masih berjalan dikarenakan harga yang relatif murah. Jadi banyak customer yang membandingkan UMKM A dengan UMKM yang di lingkungan saya ini. Jadi banyak customer yang berpindah dari UMKM A kepada UMKM tetangga saya. Selanjutnya aspek sumber daya manusia. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa owner dari usaha ini adalah seorang remaja yang baru lulus S1, di mana owner ini bekerja sendiri, tidak dibantu oleh karyawan atau bawahannya dia, tapi dibantu oleh beberapa rekannya jika dalam keadaan tertentu seperti keteteran atau terlalu banyak motor atau customer yang ingin memodifikasi di hari yang sama. Untuk sumber daya lainnya, beliau tidak menggunakan sumber daya manusia dari luar, namun beliau memanfaatkan sumber daya dari dalam keluarganya. Jadi untuk mengurus segala administrasi, si owner memilih orang tuanya atau ibunya untuk mengatur semua masalah administrasi. Dan untuk adik-adiknya, beliau menggunakan adik-adiknya ini sebagai perantara promosi, sebagai perantara untuk yang membantu masalah-masalah kecil yang berada di dalam UMKM ini. Jadi dalam dia melakukan pekerjaan ini, semuanya dibantu oleh keluarganya, jadi dibantu oleh pihak internal, tidak menggunakan pihak eksternal. Jadi dikarenakan menggunakan faktor internal, pemilik ini tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk menggaji atau membiayai karyawan atau orang yang bekerja kepadanya, karena ini adalah keluarga paling menurut kesaksian dari wawancara, si pemilik ini paling hanya mengeluarkan uang sebesar 100-200 ribu untuk mentraktir atau mengucap terima kasih secara kekeluargaan dengan makan bersama di luar. Dan beberapa aspek lainnya dari UMKM ini yaitu aspek sosial dan lingkungan, yang dimana emang UMKM ini dilaksanakan dalam lingkungan klaster atau hanya di daerah rumahan dia saja. Itu untuk aspek lingkungannya, dan usaha ini tidak mengganggu tetangga atau warga lain yang berada di sekitarnya. Selanjutnya ada aspek manajemen resiko. Jadi manajemen resiko ini tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai resiko yang mungkin dihadapi. Jadi UMKM ini sudah menganalisis nih apa aja resiko yang bakal terjadi pada usahanya.
Dan ternyata setelah dilakukan analisis manajemen resiko, ditemukan bahwa risiko dari bisnis ini akan mengalami penurunan peminat pada tahun kedua, dan ternyata benar saja ada penurunan peminat pada tahun kedua. Namun pemilik usaha ini sudah membuat inovasi untuk memperbaiki jika usaha ini memiliki resiko yang emang sudah ditentukan. Jadi owner ini membuat inovasi seperti diskon, bonus, dan beberapa part yang digratiskan. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan usaha. Dengan menganalisis berbagai aspek secara menyeluruh, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Jadi sekian video berikut video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan video yang saya buat untuk kalian agar dapat memahami apa sih studi kelayakan bisnis, apa pentingnya. Semoga kalian dapat memahaminya. Jadi sekian dulu video ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.